Bab 281. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Yang Xuan berdiri dan menepuk bahu Lao Hei. Lao Hei, aku akan keluar untuk merokok dan menunggumu. Kamu bisa melakukannya sendiri di sini. Aku menghargai pilihanmu. Dia berdamai dan berjalan perlahan keluar. Sekitar 10 menit kemudian, Lao Hei keluar dari kamar pribadi. Kakak, aku mungkin harus melarikan diri. Aku mencakar wajahnya, mencakar 100 pisau di wajahnya, lalu melepaskannya. Si tua hitam menarik napas dalam-dalam. Yang Xuan tersenyum dan menepuk bahu Lao Hei. Kamu tidak perlu pergi kemanapun. Jangan khawatir, aku berjanji dia tidak akan melapor ke petugas. Setelah itu, Yang Xuan pergi sambil tersenyum, meninggalkan wajah tua hitam yang tidak tahu apa-apa. Saat fajar keesokan harinya, Yang Xuan pergi ke kediaman Begonia dan Skylark. Tuan, semuanya sudah siap. Bisakah kamu membuat pedang untuk kami sekarang? Kedua wanita itu tidak sabar untuk bertanya. Mereka sangat menginginkan pedang itu. Yang Xuan mengangguk. Besi esensi dingin yang digunakan ibu untuk menempa badan pedang, batu racun Tian Xuan yang digunakan untuk pendinginan, anak unicorn hitam yang menyatu dengan roh pedang, dan giok roh darah merah yang dibutuhkan untuk melelehkan kayu besi esensi dingin semuanya sudah lengkap. Angkat tungku dan aku akan mulai membuat pedang untukmu sekarang. Yang Xuan juga memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Dia tidak tahu kekuatan dahsyat seperti apa yang akan dimainkan Skylark dan Begonia jika mereka mendapatkan dua pedang yang tak tertandingi. Tungku apa? Putri kedua bertanya-tanya. Tentu saja itu digunakan untuk membuat pedang. Di tengah kata-kata Yang Xuan, dia tiba-tiba tertegun dan menepuk dahinya. Oh, bagaimana aku bisa melupakan janggut ini? Sekarang bahan untuk membuat pedang sudah lengkap, tetapi Yang Xuan mengabaikan satu hal. Karena itu adalah pedang tuang, itu pasti membutuhkan tungku roh kelas atas. Itu seperti memasak di atas api. Ada semua panci dan wajan, tetapi harus ada kompor. Tetapi tungku roh kelas atas ini bukanlah lobak di jalan. Anda dapat membelinya. Yang Xuan tahu bahwa beberapa kekuatan di dunia gelap memiliki tungku semacam ini, tetapi kekuatan itu tidak bagus. Pasti tidak realistis untuk meminjamnya. Tidak akan sulit untuk memobilisasi 100.000 pasukan Xuanzi untuk merampoknya secara paksa, tetapi Yang Xuan tidak punya banyak waktu sekarang. Bahan-bahan alami dan harta bumi untuk pembuatan pedang ini memiliki masa simpan yang pendek. Jika Anda tidak dapat menemukan tungku dalam waktu 3 hari, semua upaya Anda sebelumnya akan sia-sia. Hanya saja ada hal-hal berharga di dunia gelap. Seberapa mudah menemukannya di dunia sekuler ini? Yang Xuan pertama kali memikirkan Antianhe. Meskipun ilmu pedang Antianhe tidak terlalu bagus, dia telah terobsesi dengan hal itu selama beberapa dekade. Dia pasti tahu beberapa petunjuk. Orang tua, ini aku. Yang Xuan menelepon Tongan Tianhe, apakah kamu tahu di mana ada tungku roh kelas atas? Melihat pihak lain tidak berkata apa-apa, Yang Xuan menambahkan, itu tungku untuk membuat pedang. Oh, begitu katamu. Antianhe berkata, aku hanya punya beberapa pedang dan spektrum pedang di sini. Aku tidak terlalu memperhatikan tungku itu, tetapi aku khawatir aku harus mencari Guye, yang merupakan ahli dalam membuat pedang. Pasti ada tungku seperti itu. Guye, Yang Xuan berkata dengan dingin, itu adalah master kuno di jalur Guoshu. Oke, aku akan mencarinya sekarang. Menutup telepon dan langsung menuju ke jalur Guoshu. Guye sedang membuat pedang di halaman saat itu. Ketika dia mengetahui bahwa Yang Xuan akan datang, dia segera meletakkan urusan orang itu di tangannya dan berlari ke pintu untuk menyambutnya. Tuan Jian, mohon maafkan aku karena datang ke sini dan menyambutmu dari jauh. Guye adalah pria yang sangat sombong, tetapi untuk yang kuat, dia akan memilih untuk menyerah dan menghormati dari lubuk hatinya. Di matanya, Yang Xuan adalah ahli pedang legendaris yang memiliki level penghormatan. Sebenarnya, meskipun jurus pembunuh utama Yang Xuan bukanlah ilmu pedang, kultivasinya dalam ilmu pedang telah melampaui ilmu pedang, tetapi dia perlu memberitahu orang lain tentang hal ini. Guye buru-buru mengundang Yang Xuan masuk ke pintu dan membuat tes sendiri dengan kedua tangannya. Tuan Gu, saya kesini kali ini untuk meminjam tungku untuk membuat pedang. Seharusnya kualitasnya lebih tinggi. Saya tidak tahu apakah Anda memilikinya di sini. Yang Xuan membuka pintu menuju jalan pegunungan. Anda mengatakan tungku pedang. Anda mencari orang yang tepat.
Saya kekurangan segalanya di sini, kecuali tungku pedang. Jika Tuan Pedang menyukai yang mana, ambil saja langsung. Paman tidak dapat menahan kegembiraannya. Merupakan kehormatan besar baginya untuk bekerja untuk Jianzun. Kemudian dia membawa Yang Xuan ke ruang bawah tanah, di mana lebih dari selusin tungku pedang dengan berbagai bentuk dipajang. Tuan Jian, ini adalah tungku pedang yang telah saya kumpulkan dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Silakan lihat. Ketika dia mengatakan ini, wajah Gu Ye penuh dengan rasa percaya diri. Dia telah bekerja keras untuk mendapatkan setiap tungku pedang di sini. Setiap tungku dapat dianggap sebagai harta karun. Jika dijual, yang termurah dapat dijual setidaknya ratusan juta. Namun, hal semacam ini tidak dapat diukur hanya dengan uang. Namun, Yang Xuan kecewa. Baru saja dia melihat kegembiraan Gu Ye dan berpikir ada sesuatu yang baik. Namun, tanpa diduga, ini adalah tumpukan sampah. Mengapa Tuan Jian tidak menyukainya? Gu Ye bertanya-tanya. Yang Xuan mengangguk dan mendesah, yang saya inginkan adalah tungku roh kelas atas. Apa? Begitu Gu Ye mendengar ini, matanya langsung melebar. Tuan Jianzun, apakah Anda bercanda? Kualitas tungku pedang untuk membuat pedang dari yang rendah hingga yang tinggi adalah kuning, Xuan, bumi, dan surga. Faktanya, tungku pedang yang dapat dinilai sebagai level tertinggi, bahkan level paling kuning, sudah dapat disebut sebagai harta karun yang tak tertandingi. Semakin tinggi kualitasnya, semakin langka. Tungku pedang di ruang bawah tanah Gu Ye ini, yang terbaik, hanya kalah dengan tanah, tetapi sudah sangat berharga. Adapun Tianji, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Adapun tungku roh kelas atas yang disebutkan oleh Yang Xuangang, itu bahkan lebih misterius daripada Arabian Nights. Karena selain 4 tingkatan surga, bumi, Xuan, dan kuning, ada juga tungku pedang kelas atas yang legendaris, yang kualitasnya bahkan lebih tinggi daripada surga. Tungku pedang dengan kualitas ini disebut tungku roh. Tetapi hal semacam ini hanya muncul dalam legenda. Sejauh ini, tidak ada yang benar-benar melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Yang Xuan masih merupakan tungku roh kelas atas, yang agak payah. Melihat ekspresi Gu Ye, Yang Xuan juga mendesah pelan, dan sedikit rasa kehilangan melintas di matanya. Tampaknya Gu Ye tidak tahu petunjuk tentang tungku roh superior. Tidak. Pada saat ini, pemilik toko tua itu tiba-tiba tersandung masuk dari luar dan panik. Tuan Gu jahat, Suman Hamer datang. Panik apa? Tuan tua itu berkata dengan marah, tolong undang orang-orang ke kedai teh dulu. Aku akan datang nanti. Setelah pemilik toko tua itu pergi, Yang Xuan menatap Gu Ye dan bertanya dengan santai, siapa Sulin? Gu Ye menghela napas, menatap Yang Xuan dan berkata dengan senyum pahit, salah satu musuh bebuyutanku. Tampaknya warisan sekolah kita selama ratusan tahun akan hancur di tanganku hari ini. Yang Xuan berkata dengan aneh, apa maksudmu? Gu Ye menggelengkan kepalanya dan mendesah, jika Tuan Jianzun tidak menyukainya, pergilah menemui Sulin bersamaku. Di kedai teh, duduk seorang pria berusia awal 30-an yang tampak sopan dan anggun dengan kacamata kawat emas. Di sebelahnya berdiri seorang pria tua dengan rambut dan janggut putih, yang tampak berusia setidaknya 60 tahun, tetapi otot-ototnya berkembang luar biasa. Terutama tangan kanan pria tua itu jelas lebih kuat daripada tangan kirinya. Gu Ye, batas waktunya telah tiba. Aku tidak tahu bagaimana surat penyerahanmu telah disiapkan. Jika tidak ada yang salah, tanda tangani sekarang. Aku masih ingat untuk pergi ke Liaodong. Pria yang lembut itu berkata dengan lemah. Master kuno itu mendengus dingin dan berkata dengan lemah, kita punya janji. Siapa yang akan menempa pedang Yulan terlebih dahulu dalam batas waktu yang ditentukan? Bahkan jika siapa yang menang, bagaimana persiapanmu? Pria yang lembut itu mendengus dengan jijik dan memberi isyarat kepada pria tua di sebelahnya. Pria tua itu mengambil kotak pedang panjang dari punggungnya dan perlahan mendorong penutupnya hingga terbuka. Tiba-tiba, cahaya biru tiba-tiba muncul. Di dalamnya ada pedang biru. Pedang Yulan. Gu Ye makan dan berdiri. Tidak mungkin. Bagaimana kamu melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Pria yang lembut itu tersenyum tipis. Jangan khawatir. Apakah kau tahu siapa lelaki tua di sebelahku? Gu Ye segera menatap lelaki tua itu. Ketika dia melihat bahwa lengan kanan pihak lain jelas lebih kuat daripada lengan kirinya, dia terkejut, kau adalah Zhao Manhammer. Pria tua berotot itu tersenyum tipis.
kau masih memiliki penglihatan. Gu Ye hanya merasa kakinya lemas dan pantatnya lumpuh di kursi, dan matanya kosong. Awalnya, dia menandatangani perjanjian ini dengan keluarga Su secara impulsif. Keduanya sepakat bahwa pada waktu yang disepakati, siapapun yang melemparkan pedang Yulan terlebih dahulu akan menang. Yang kalah tidak hanya harus mematahkan lengannya, tetapi juga menandatangani surat penyerahan, mengumumkan kepada dunia dan mengumumkan penghentian sekte warisan. Tuan kuno telah mewarisi urat nadi ini selama ratusan tahun. Dia akan melihatnya mati di tangannya sendiri. Sebenarnya, dia tidak hanya impulsif saat itu, karena dia tahu bahwa melemparkan pedang Yulan sangat sulit. Bahkan jika dia tidak dapat melakukannya dalam waktu yang disepakati, keluarga Su tidak dapat melakukannya. Pada akhirnya, saya khawatir saya tidak bisa membedakannya. Namun, tanpa diduga, keluarga Su mempekerjakan Zhao Manhammer sebagai pembantu. Zhao Manhammer tidak termasuk dalam sekte manapun, tetapi dia adalah tokoh legendaris di dunia pembuatan pedang. Dengan bakat luar biasa dan kualifikasi yang sangat baik, kekuatan sebenarnya dari seluruh dunia pembuatan pedang pasti dapat menempati peringkat 5 besar. Tidak heran Su Lin begitu tenang ketika dia menandatangani kontrak perjudian dengan dirinya sendiri. Gu Ye, aku tidak menyangka. Su Lin mencibir, keluarga Su kami dan klan kuno Anda memiliki garis keturunan yang sama dalam pembuatan pedang. Kami belum pernah menang atau kalah selama ratusan tahun. Sampai sekarang, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Untuk membunuh Anda, keluarga Su kami telah dikerahkan selama beberapa dekade, menunggu hari ini. Gu Ye tiba-tiba memikirkan sesuatu, tiba-tiba menegakkan tubuh dan berkata dengan keras, telah disepakati bahwa itu adalah keluarga Gu Su kami. Siapapun yang menempa pedang biru terlebih dahulu, bahkan jika siapapun yang menang, tetapi pedang ini ditempa oleh Palu Zhao, jadi tidak dapat dianggap sebagai Anda. Yang menang, Su Lin tertawa, saya berkata Gu Ye, Anda biasanya tidak terlihat bodoh. Mengapa Anda bahkan tidak mengerti ini? Jika keluarga Su kami benar-benar mengundang bantuan asing, saya bahkan tidak dapat menyembunyikannya. Bisakah saya membawa orang kepada Anda dalam skala besar? Seperti yang saya katakan tadi, untuk menghancurkan denyut nadi Anda, keluarga Su kami telah mempersiapkan selama beberapa dekade dan membuat catur besar dan palu yang cantik. Tolong beritahu Gu Ye. Orang tua itu dengan lembut menggoyangkan lengan kanannya, yang jelas lebih kuat dari lengan kirinya, dan berkata sambil tersenyum tipis, sebenarnya, namaku Su Manhammer. Aku memiliki darah keluarga Su. Ini dapat digunakan untuk identifikasi darah. Apa? Kamu dari keluarga Su? Gu Ye terkejut, tapi, kenapa? Orang tua itu tersenyum dan berkata, sejak hari aku mengingatnya, Tuan tua telah mengirimiku misi untuk menghapus identitas asliku sepenuhnya dan melakukan perjalanan di Jianghu. Jika tidak, bagaimana aku bisa mempelajari keterampilan 100 pedang? Jika kamu tahu bahwa aku dari keluarga Su, beraninya kamu membuat taruhan ini. Gu Ye benar-benar putus asa. Baru saat itulah dia sepenuhnya mengerti bahwa semuanya adalah jebakan. Jarum keluarga Su membuat permainan besar melawannya. Satu hal lagi yang tidak ku ketahui. Tuan kuno itu berkata, bahkan jika keterampilan peleburan pedang Su Manhammer telah mencapai tingkat kesempurnaan, bagaimana kamu bisa melemparkan pedang Yulan dalam waktu yang begitu singkat? Su Mancui tertawa dan berkata, menurutmu, apakah aku telah menghapus identitas asliku dan berkelana di dunia persilatan selama bertahun-tahun ini hanya untuk membingungkanmu dan mempelajari kekuatan 100 aliran? Dengan kemampuanku saat ini dalam membuat pedang, aku tidak dapat membuat pedang biru dalam waktu yang singkat. Namun, aku memiliki beberapa persahabatan dengan aliran pembuatan pedang Chen di kota pegunungan. Di sana, aku meminjam tungku pedang kelas atas. Aku seharusnya melebur besi induk selama 10 hari. Aku hanya membutuhkan waktu 1,5 hari, yang secara alami mempersingkat waktu pembuatan pedang. Tungku pedang kelas atas. Ketika Yang Xuan mendengar ini, telinganya berdiri dan berkata, tungku pedang kualitas apa itu? Siapa kamu? Bisakah kamu berbicara di sini? Pria yang lembut itu meremehkan. Gu Ye terkejut. Ini adalah ahli pedang. Su Lin mencari kematian dengan berbicara seperti ini. Namun, melihat Yang Xuan tidak marah, dia menghela napas lega dan buru-buru berkata, ini adalah temanku. Yang Xuan pernah memperingatkannya bahwa dia tidak diizinkan untuk mengungkapkan identitasnya, jadi Gu Ye tidak akan pernah mengatakan bahwa Yang Xuan adalah seorang ahli pedang,
jika tidak, kedua orang itu akan takut untuk buang air kecil. Meskipun denyut nadi Su kuat, dia tidak pernah menjadi ahli di tingkat penghormatan pedang selama bertahun-tahun. Gu Ye, tanda tangani. Su Lin sama sekali tidak memperhatikan Yang Xuan yang polos. Dia mengeluarkan surat penyerahan dari tangannya dan melemparkannya ke atas meja. Mata Gu Ye penuh dengan keputusasaan. Tepat saat dia mengambil penanya dan siap untuk menandatangani, Yang Xuan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Aku melihat waktu yang disepakati. Besok adalah batas waktunya. Siapa bilang kita akan kalah? Yang Xuan menatap Su Lin Dao. Su Lin tertegun dan langsung tertawa. Menurutmu apakah kamu dapat melemparkan pedang Yulan dalam waktu lebih dari 10 jam? Apa yang akan kamu katakan jika aku dapat melemparkannya? Yang Xuan bertanya. Jika kau bisa melakukannya, aku akan kalah taruhan. Keluarga Su kami segera menandatangani surat penyerahan, mengumumkan dunia dan sepenuhnya menarik diri dari dunia pembuatan pedang. Su Lin berkata dengan percaya diri. Baiklah, silakan minum beberapa cangkir teh lagi di sini. Aku akan segera datang. Setelah itu, Yang Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, menyeret Gu Ye menuju halaman belakang. Tuan Jianxun, aku tidak bisa mempercayaimu. Meskipun kau memiliki ilmu pedang yang hebat, tidak semudah itu untuk menempa pedang. Jangan katakan lebih dari 10 jam. Bahkan jika kau memberiku waktu 1 tahun lagi, aku mungkin tidak dapat melakukannya. Gu Ye bergegas. Yang Xuan mengabaikan apa yang dikatakan pihak lain dan berkata sambil berjalan, siapkan bahan-bahannya dan siapkan palu kecil seberat 3 kilogram. Mata Gu Ye penuh dengan ketidakberdayaan. Tampaknya ahli pedang terkenal ini tidak tahu apa-apa tentang pembuatan pedang. Pedang Yulan ini termasuk epi. Saat membuat, semakin berat palunya, semakin baik. Alasan mengapa Suman Hammer dapat melemparkan pedang Yulan dalam waktu yang singkat adalah karena lengan kanannya memiliki kekuatan yang luar biasa, dan palu godam yang digunakan lebih dari 300 kg. Namun, pendeta pedang berkata bahwa ia menginginkan palu kecil seberat 3 kg. Ini lelucon. Namun, Master Gu tidak berani menentang apa yang dikatakan oleh Tuan Jianxun, jadi dia harus melakukannya. Ketika saya datang ke meja pengecoran, ada sepotong logam hitam dengan panjang sekitar 4 kaki dan lebar 1 kaki. Ini adalah bilah kosong dari pedang Yulan. Saya telah bertarung selama lebih dari sebulan, tetapi saya bahkan belum keluar. Master kuno itu menghela nafas. Yang Xuan mengetuk logam hitam itu dengan palu seberat 3 pon dan mengatakan sesuatu yang membuat Gu Ye hampir muntah darah di tempat, bagaimana Anda membuat pedang biru? Apa-apaan ini? Gu Ye hanya merasakan kegelapan di depannya dan hampir jatuh ke tanah. Saya bahkan tidak tahu cara menempa pedang Yulan. Pertama, saya mengatakan itu akan selesai dalam beberapa jam. Namun, karena identitas master pedang pihak lain, Gu Ye masih sabar dan berkata, pedang Yulan sendiri tidak memiliki banyak daya mematikan, tetapi sangat sulit untuk dipadamkan, dan kepadatannya sangat tinggi. Intinya terletak pada cara menghancurkan bilah kosong menjadi berkualitas. Kekuatan absolut adalah premisnya, tetapi bukan hanya kekuatan besar. Kalau tidak, itu dapat dilakukan secara langsung dengan mesin modern. Inti yang paling penting adalah jika kekuatannya tepat dan mengenai titik yang sesuai, kekuatan setiap titik dan palu berbeda. Selama ada sedikit perbedaan, pencapaian sebelumnya akan sia-sia. Proses ini membutuhkan puluhan ribu palu. Setiap palu tidak boleh memiliki sedikit pun penyimpangan. Saya telah melakukan ini setiap hari bulan ini, tetapi saya hanya memukul lebih dari 3.000 palu. Gu Ye mengucapkan kata-kata ini dengan harapan Yang Xuan akan mundur saat menghadapi kesulitan. Yang Xuan berputar di sekitar platform pengecoran pedang, mengambil benda kosong berwarna hitam ungu dan meletakkannya di tangannya. Tuan Jianxun, pengecoran pedang Yulan sangat rumit. Wajar jika Anda tidak dapat melakukannya untuk sementara waktu. Saya menghargai kebaikan Anda. Gu Ye ingin memberi Yang Xuan langkah mundur. Pergi dan beritahu orang itu. Tidak akan memakan waktu beberapa jam. Setengah jam sudah cukup. Yang Xuan tiba-tiba membuka mulutnya. Apa? Setengah jam? Gu Ye menatapnya dengan heran, tetapi kemudian Yang Xuan menambahkan kalimat yang membuatnya hampir muntah darah. Bukankah kamu baru saja mengatakan kamu tidak dapat mengundang bantuan asing? Jika aku melakukannya sendiri, aku akan melanggar hukum. Beritahu mereka dan biarkan mereka datang dan melihatmu menempa pedang. Tuan Jian, ini, Gu Ye tidak tahu harus berkata apa. Pedang Yulan ditempa dalam.
Waktu setengah jam, dan biarkan dirimu melemparkannya. Bahkan jika itu adalah novel fantasi, aku tidak berani menulis yang keterlaluan. Sekarang beritahu pengurus rumah tangga dan minta dia memanggil kedua pria itu dalam 10 menit. Yang Xuan menghancurkannya dan berkata. Guye membuka mulutnya dan berhenti bicara. Dia tetap mengikuti instruksi Yang Xuan dan meminta pengurus rumah tangga untuk memberitahu mereka agar datang dalam 10 menit. Selama pendeta pedang membuka mulutnya, bahkan jika dia mengatakan bahwa matahari berbentuk persegi, dia harus percaya, atau setidaknya menunjukkan kepercayaannya. Guye menundukkan kepalanya dan wajahnya penuh dengan depresi. Jika Anda menandatangani surat penyerahan secara langsung, itu akan lebih menyenangkan. Namun 10 menit kemudian, biarkan kedua pria itu datang dan menyaksikan diri mereka sendiri melemparkan pedang. Saya tidak tahu berapa banyak penghinaan yang akan mereka derita. Guye, kamu selalu menjadi ahli dalam melemparkan pedang. Aku hanya akan melakukannya sekali. Kamu harus mengingat setiap detail. Raut wajah Yang Xuan tiba-tiba menjadi berwibawa. Dia melemparkan palu kecil itu tinggi-tinggi, dan tubuhnya tiba-tiba berbalik keluar. Ketika palu kecil itu jatuh, dia tiba-tiba meraih gagang palu dan memukul benda kosong berwarna ungu hitam itu. Palu itu tampak kuat dan berat, tetapi ketika mengenai benda kosong itu hanya suara tumpul yang samar, seperti mengetuk meja dengan telapak tangan Anda. Kemudian, gerakan tubuh Yang Xuan tidak berhenti, kaki kirinya bergerak, kaki kanannya berputar keluar, dan memukul palu ke benda kosong itu lagi. Kemudian, tubuhnya terus bergerak, dan setiap perubahan gerakan tubuhnya akan mengenai benda kosong itu dengan akurat. Guye sendiri memiliki bakat luar biasa dalam membuat pedang. Setelah 5 kali memukul palu, Guye tertegun hingga matanya membulat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun kekuatan palu kecil itu mencapai sekitar 100 kg, palu itu juga akan mengeluarkan suara dan percikan yang sangat keras saat mengenai benda kosong berlian ungu hitam itu. Namun setiap kali palu jatuh, suaranya sangat pelan, seperti mengetuk meja dengan telapak tangan. Namun benda kosong itu dengan cepat tenggelam, seperti botol yang dihisap ke dalam ruang hampa. Bang-bang, setelah palu ke-13, Yang Xuan tiba-tiba menjepit gagang pedang dan merentangkannya ke arah ember. Zizi, air terciprat ke dalam ember. Setelah semburan uap putih, seluruh ember air berubah menjadi biru samar dengan fluoresensi. Tarik pedang itu dengan lembut dan cahaya biru samar itu tiba-tiba muncul. Itu adalah pedang Yulan berkualitas tinggi. Dan dari segi kualitas, aku tidak tahu berapa tingkatan yang lebih tinggi dari milik Sulin. Ini. Guye sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Itu disebut metode palu jubah. Yang Xuan mengayunkan pedang Yulan beberapa kali dan berkata dengan lemah, 13 palu pertama dari metode palu jubah acak sudah cukup untuk pedang tingkat pemula ini. Kamu tidak dapat mengingat lebih banyak lagi. Kamu adalah orang yang berbakat. Percayalah, kamu telah mengingat gerakan-gerakan tadi. Kecepatan dan ritmenya tidak mungkin buruk sama sekali. Mengenai kekuatan, kamu hanya perlu mengingat 3 kata, penetrasi. Setiap palu yang dijatuhkan, sekitar 100 kg, tetapi dengan menggunakan metode palu jubah acak, semua gaya ini dapat menembus ke dalam kekosongan, dan menyebar ke dalam, menghasilkan puluhan ribu kilogram energi. Saya tidak akan banyak bicara tentang sisanya, dan saya tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata. Anda perlu memahaminya sendiri. Sekarang, Anda melakukannya lagi sesuai dengan apa yang baru saja saya lakukan. Yang Xuan melemparkan palu itu ke Guye. Guye mengambil palu kecil itu dan, dengan wajah beku, mencerna tindakan Yang Xuangang dan setiap kata yang baru saja diucapkannya. Kemudian dia pergi ke ruang terbuka dan mulai mengayunkan palu itu sesuai dengan tindakannya. Begitu dia mengayunkan palu pertama, Guye sangat terkejut. Gerakan-gerakan itu tampak sederhana, tetapi mengandung detail. Dengan palu sederhana, mereka telah menyadari lebih dari selusin perubahan. Kemudian, palu kedua, palu ketiga. Sosok Guye mulai bertambah cepat, dan butiran-butiran keringat perlahan-lahan muncul di dahinya, tetapi dia bahkan lebih takut di dalam hatinya. Metode palu jubah acak ini lebih sulit daripada satu palu, dan setiap palu bertambah berkali-kali lipat. Pada saat palu ke-13, setidaknya ada 300 detail halus. Panggil. Setelah palu terakhir, Guye menghembuskan napas panjang, dan punggungnya basah oleh keringat. Namun, matanya bersinar dengan kegembiraan yang luar biasa. Terima kasih atas saranmu.
Bagi Guye, pintu baru telah dibuka untuknya hari ini. Dia dengan susah payah mempelajari pengecoran pedang selama beberapa dekade dan tidak pernah tahu bahwa dia bisa melemparkan pedang dengan cara ini. Dengan penetrasi metode palu jubah acak ini, efisiensinya setidaknya ribuan kali lebih tinggi. Tuan Jian, saya tidak tahu ada berapa banyak palu dalam metode palu jubah yang tidak teratur ini. Guye bertanya dengan penuh semangat. Yang Xuan melihat pikiran masing-masing sekilas. Dia ingin mempelajari lebih banyak trik. Ini seperti 30 palu. Jangan khawatir tentang yang di belakang. Bahkan jika aku mengajarimu sekarang, kamu tidak akan bisa belajar. Latihlah ke-13 palu ini terlebih dahulu, dan baru bicarakan nanti. Yang Xuan berkata dengan santai. Sebenarnya, bukan karena dia tidak ingin mengajar, tetapi metode palu jubah yang kacau ini. Kesulitan setiap palu bersifat progresif. Pada palu ke-14, kesulitannya adalah jumlah dari 13 palu sebelumnya dan dikalikan ratusan kali. Bahkan jika Yang Xuan ingin mengajar, Guye tidak dapat mempelajarinya untuk sementara waktu. 30 palu, sangat banyak. Guye sangat terkejut. Dia juga merasa bahwa metode palu jubah yang tidak teratur ini lebih sulit daripada satu. Dia tidak dapat melakukannya dengan 13 palu. Jika Anda terus maju lebih dari 10 palu setelah selesai, kesulitannya tidak terbayangkan. Yah, hampir. Yang Xuan menjawab dengan santai. Sebenarnya, dia tidak saling memberitahu yang sebenarnya. Dia takut jika Guye tahu bahwa metode palu jubah yang tidak teratur ini terdiri dari 777 palu, dia akan membuatnya takut dan kencing di tempat. Hahaha, aku bilang, Guye, kamu sudah tua, tidak bisakah kamu bersikap begitu lucu? Pada saat ini, Su Lin dan Su Manhammer datang sambil tertawa. Aku mendengar pengurus rumah tanggamu berkata, mari kita nikmati pedangmu. Su Lin tertawa, tapi tidak apa-apa. Setelah surat penyerahan ditandatangani, kamu akan mematahkan lenganmu. Diperkirakan ini adalah pertama kalinya kamu melemparkan pedang dalam hidupmu. Silakan mulai pertunjukanmu. Tanpa banyak perhatian, Guye mengambil belangko berlian hitam ungu baru dan meletakkannya di atas platform pengecoran pedang. Apa yang kamu inginkan? Su Lin mengenali sekilas bahwa belangko itu digunakan untuk melemparkan pedang Yulan. Guye tidak menjawab pertanyaan satu sama lain, tetapi bertanya, kita sudah sepakat sebelumnya. Jika kita semua melemparkan pedang Yulan pada waktu yang disepakati, kita harus fokus pada kualitas pedang dan menggunakan waktu sebagai yang kedua, kan? Su Lin tertegun dan berkata dengan senyum mengejek, apa yang kau katakan? Apa, kau tidak ingin memberitahuku bahwa kau ingin membuat pedang biru tua di tempat, dan kualitasnya lebih baik dari milikku? Baiklah, itu bagus. Guye mengangguk dan perlahan mengambil palu seberat 3 pon. Hanya itu, Su Manhammer berkata dengan nada menghina, aku berkata, Guye, kau juga orang yang berwajah baik di industri pengecoran pedang. Kita semua tahu bahwa inti dari pedang Yulan terletak pada kekuatan. Kau tidak berencana untuk menghancurkannya dengan palu kecil ini. Bahkan jika kau tidak makan atau minum, kau harus menghancurkannya selama beberapa dekade. Panggil. Saat ini, Guye tiba-tiba menggerakkan tubuhnya, mengangkat palu kecil, memutar kakinya keluar, dan tubuhnya tiba-tiba berputar. Yang Xuan mengangguk di sampingnya. Guye benar-benar memiliki beberapa kualifikasi. Dia baru saja menunjukkannya sekali. Dia mempelajari esensi dari 7 atau 8 poin. Suara, nyaring, memecah udara. Guye meraih gagang palu yang jatuh dan tiba-tiba memukul benda kosong berlian hitam ungu itu. Bang! Suara teredam pelan. Su Lin dan Su Manhammer berhenti tertawa. Mereka semua bingung. Mereka memiliki keraguan yang sama seperti Guye tadi. Mengapa benda itu hanya mengeluarkan suara pelan saat jatuh dengan kekuatan yang begitu besar? Bang-bang, metode tubuh master kuno itu tidak berhenti, dan dia menghantam benda kosong berlian hitam ungu itu 7 atau 8 kali dalam sekejap mata. Su Lin dan Su Manhammer sudah ketakutan untuk membuka mulut mereka. Saya terkejut menemukan bahwa benda kosong berlian hitam ungu itu tenggelam dengan cepat seolah-olah telah disedot. Pada palu ke-13, benda kosong berlian hitam ungu itu memiliki garis yang jelas. Guye meraih gagang pedang seperti kilat dan melemparkannya ke ember. Dengarkan saja desisan, dengan semprotan yang bergulir, warna biru di ember itu tiba-tiba terlepas. Pedang biru samar dengan cahaya yang bersinar di sekujur tubuhnya perlahan dikeluarkan. Ini tidak mungkin.
Sulin menjambak rambutnya dengan kedua tangan dan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Sumanhamer gemetaran di sekujur tubuhnya dan memutar pahanya dengan keras, mencoba membangunkan dirinya dari alam mimpi. Kamu kalah. Menurut perjanjian, keluarga Sumu benar-benar mundur dari dunia pembuatan pedang. Tulis sendiri surat penyerahannya, atau aku yang akan menyiapkannya untukmu. Guye dengan lembut membuang pedang Yulan dan meletakkannya di tanah. Gagang pedang itu berdengung dan bergetar. Tidak perlu dikatakan lagi. Dilihat dari kilau biru samar pada badan pedang, kualitas pedang biru samar miliknya jauh lebih tinggi daripada yang dibawa oleh Sulin. Sulin lumpuh di tanah dan memejamkan matanya dengan putus asa. Tanpa diduga, keluarga Su, yang telah diwarisi selama ratusan tahun, akan hancur di tanganku hari ini. Di dunia pembuatan pedang, kejujuran lebih berharga daripada apapun. Perjanjian perjudian sebelumnya antara kedua belah pihak telah diumumkan di seluruh dunia. Sulin tidak dapat mengandalkannya bahkan jika dia menginginkannya. Jika mereka tidak mematuhi taruhan, seluruh dunia pembuat pedang akan bersatu melawan mereka. Sumanhamer duduk di tanah, memukul kepalanya dengan tinjunya. Saya telah menjadi orang yang tidak dikenal sejak saya masih kecil. Saya telah berlatih keterampilan membuat pedang selama beberapa dekade. Itulah sebabnya saya mempermalukan kepercayaan tuan tua pada hari ini. Apa gunanya lengan unicorn yang saya peroleh dengan susah payah? Kemudian dia tiba-tiba mencabut pedang Yulan yang ada di tanah dan memotongnya ke arah lengan kanannya yang kuat. Sial, pada saat ini, sebuah batu kecil terbang dari samping dan menjatuhkan pedang Yulan ke tanah. Orang yang bisa berlatih senjata Kirin pasti memiliki tekad yang tak terbayangkan dan mengalami ribuan kesulitan. Mengapa kamu harus melakukannya? Yang Xuan berkata dengan lemah. Mengapa kamu menghentikanku? Sumanhamer mengangkat kepalanya dan melotot ke arah Yang Xuan. Meskipun begitu, memangnya kenapa? Aku sudah bersedih selama puluhan tahun dan bekerja keras selama puluhan tahun, tetapi aku tidak menyangka akan berakhir dengan sebuah lelucon. Itu tidak lebih dari 10 menit. Aku sia-sia. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Meskipun kamu kalah, jika kamu mempublikasikannya ke publik, apakah hasil dari permainan ini akan seri? Sulin mencibir, kita telah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama ratusan tahun dengan keluarga Su dan keluarga Gu. Apakah ini seri? Haha, Sulin tidak percaya bahwa Gu Ye akan membiarkan mereka pergi. Ini adalah kontradiksi antara kedua keluarga selama ratusan tahun. Gu Ye, bolehkah aku memutuskan masalah ini? Yang Xuancong bertanya kepada guru kuno itu. Gu Ye mengangguk tanpa ragu, dengarkan pedang. Dengarkan kau, baiklah, aku akan memutuskan hari ini. Yang Xuan berkata, meskipun kedua keluargamu telah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama ratusan tahun, tidak ada perseteruan berdarah yang dalam. Itu hanya persaingan hati kedua keluarga. Hanya sedikit orang yang bermain pedang sekarang. Kedua keluargamu memiliki warisan pedang selama ratusan tahun. Kedua keluarga harus bersatu. Sekarang aku umumkan bahwa hasil akhir dari permainan ini adalah seri. Sulin dan Sumanhamer tiba-tiba saling menatap. Mengetahui bahwa pihak lain pasti berterima kasih padanya, Yang Xuan memimpin dengan mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka berkata, Gu Ye, kembalilah dan ajari Sumanhamer metode palu jubah acak yang baru saja aku ajarkan padamu. Aku berharap melihat kedua keluargamu makmur bersama di masa depan dan terus mewarisi keterampilan pedang. Yang Xuan memerintahkan, ya, aku akan memberikan teknik palu ini kepada keluarga Su sebentar lagi, dan segera menandatangani aliansi dengan keluarga Su. Gu Ye berkata dengan tegas. Sulin juga menyatakan kesediaannya untuk membentuk aliansi dengan keluarga Gu. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam. Kontradiksi antara kedua keluarga telah didamaikan. Itu hanya urusannya sendiri. Dia tidak meninggalkan sepatah kata pun. Kakak, kamu baru saja bertanya padaku tentang tungku pedang. Apakah kamu tertarik dengan ini? Sumanhamer tiba-tiba bertanya. Yang Xuan tersenyum dan menahan sikap mencoba. Apakah kamu tahu di mana ada kompor spiritus bermutu tinggi? Ketika Sumanhamer mendengar kata-kata, tungku roh kelas atas, dia bersikap seperti Gu Ye tadi, dan menatap Yang Xuan seperti alien. Ini, tungku di teras surga adalah legenda. Tungku roh ini, aku hanya pernah mendengarnya, tetapi aku tidak yakin apakah itu ada atau tidak. Su Manhui berkata dengan jujur. Memang, bahkan di dunia gelap, tungku roh kelas atas jarang ditemukan, apalagi di masyarakat orang biasa. Baiklah,
Aku hanya bertanya dengan santai. Yang Xuan tersenyum pahit. Sekarang bahan untuk membuat pedang yang tak tertandingi telah disiapkan, tetapi dia tidak menyangka akan terjebak di tungku pada akhirnya. Sebenarnya, ini juga kecerobohan Yang Xuan. Jika dia memikirkan hasil panen ini pagi-pagi sekali dan meminta Tianjing mereka untuk mencarinya di dunia gelap, aku khawatir mereka sudah tiba sekarang. Namun, Tiancai dan Dibao yang digunakan untuk menempa pedang memiliki masa simpan. Sekarang sudah terlambat untuk menemukannya di dunia gelap. Kakak, kamu bisa mencoba keluarga Chen di kota pegunungan. Su Manhammer tiba-tiba berkata. Keluarga Chen, Yang Xuan tercengang. Apakah mereka punya tungku roh kelas atas? Aku tidak yakin, Su Manhammer berkata, tetapi keluarga Chen tidak ada duanya di industri pembuatan pedang. Tidak masalah untuk masuk dalam 3 besar. Tingkat pembuatan pedang mereka jauh lebih tinggi daripada sekte kita. Jika kita bisa menjadi kelas 1, keluarga Chen pasti bisa menjadi yang teratas. Pada saat yang sama, berbagai tungku pedang yang dikumpulkan oleh keluarga mereka juga memiliki reputasi besar di industri ini. Keluarga Chen memiliki 4 dari 10 tungku pedang teratas di dunia. Sore ini, kebetulan adalah pertemuan kejuaraan 3 tahunan keluarga Chen. Kudengar tungku yang telah mereka sempurnakan sejak lama akan dipamerkan. Tidak ada yang tahu seperti apa kualitas tungku itu, tetapi jika Anda tertarik, Anda bisa pergi dan melihatnya. Tanpa ragu, Yang Xuanxi mengeluarkan telepon dan menelepon Liu, pesankan aku tiket ke kota pegunungan sesegera mungkin. Kemudian dia bergegas keluar, bahkan jika peluangnya hanya 1 dari 1000, dia harus mencoba, jika tidak, semua bahan pembuat pedang yang telah susah payah dia persiapkan akan sia-sia. Saudaraku, silakan tinggal, Su Mancui menghentikan Yang Xuan. Keluarga Chen adalah keluarga terbesar dalam industri pembuat pedang. Mereka tidak hanya membuat pedang, tetapi juga memiliki kekuatan yang kuat. Saudara-saudara harus sangat berhati-hati di masa lalu. Jangan menyinggung keluarga Chen. Selain itu, tidak semua orang dapat menghadiri pertemuan kejuaraan yang diadakan oleh keluarga Chen setiap 3 tahun sekali. Dengan cara ini, saya akan menulis surat pengantar untuk Anda, meskipun Palu Godamsu saya tidak ada apa-apanya di mata keluarga Chen, tapi wajah saya bisa jadi tiket masuk. Terima kasih banyak. Setelah menerima surat pengantar Su Manhammer, Liu juga mengirimkan pemberitahuan pemesanan tiket. Yang Xuan langsung pergi ke bandara dan naik pesawat terakhir ke Sancheng. Nanjiang tidak jauh dari kota pegunungan. Pesawat akan tiba sekitar 1,5 jam lagi. Yang Xuan menoleh dan melihat keluar jendela samping. Pikirannya penuh dengan hal-hal tentang tungku roh kelas atas. Juara Hall. Pada saat ini, suara terkejut tiba-tiba terdengar dari samping. Wajah Yang Xuan membeku. Apakah ada orang di pesawat yang tahu identitas aslinya? Tiba-tiba menoleh dan melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 atau 13 tahun, bertanya kepada seorang wanita muda dengan gaun putih panjang, "Kakak, aku sudah membaca bukumu. Apakah juara Hall benar-benar bisa menghancurkan sapi seperti itu? Dikatakan bahwa dia dapat memindahkan gunung dan mengisi laut, mengubah kacang menjadi tentara, dan dengan lembut menjentikkan jarinya untuk meratakan gunung." Karena dia menyebutkan gelarnya, Yang Xuan juga menjadi tertarik dan berkata dengan santai, "Juara apa yang kamu katakan?" Si kecil itu melihat sekeliling dan melihat seorang pecundang yang tampak biasa berbicara. Dia berkata dengan nada menghina, "Siapa lagi yang bisa menjadi juara? Siapa lagi yang bisa menjadi juara di dunia saat ini? Kamu terlihat seperti belum pernah melihat dunia. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku akan memberimu beberapa ilmu pengetahuan populer." Sang juara Hall tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki 100.000 pasukan Xuanzi yang tak terkalahkan. Selain itu, ada 7 pemimpin di bawahnya, masing-masing dengan punggung harimau dan pinggang beruang serta kepala dan mata macan tutul. Kamu dapat dengan mudah menghancurkanmu, orang desa, menjadi berkeping-keping saat kamu membawa seseorang keluar. Aduh, Yang Xuan tidak bisa menahan kegembiraannya. Tampaknya anak laki-laki kecil itu jelas berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi mengapa dia tidak tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk memindahkan gunung dan memenuhi lautan serta menjadi seorang prajurit. Selain itu, 7 pemimpin di bawahnya, yang semuanya sangat cantik, kapan mereka menjadi beruang, berkepala macan tutul, dan menarik. Perhatian, jika Tianjing memberitahu mereka bahwa seseorang benar-benar menggambarkan mereka seperti ini, anak laki-laki kecil itu harus dikuliti hidup-hidup. Sang juara Hall tidak sekejam legenda.
Dia hanya manusia biasa dengan 2 kaki dan 2 tangan serta daging dan darah. Yang Xuan tersenyum. Reputasi sang juara Hall terkenal di dunia, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar pernah melihatnya. Di masyarakat orang biasa, sang juara Hall hampir diwariskan oleh mereka untuk dapat menulis novel fantasi. Jika Yang Xuanzhen memiliki kemampuan untuk memindahkan gunung dan memenuhi lautan, dia pasti sudah menguasai planet ini sejak lama. Oh, lihatlah penampilanmu yang serius. Anak laki-laki kecil itu berkata dengan nada meremehkan, kamu sangat serius, seolah-olah kamu sangat mengenal sang juara Hall. Yang Xuan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baiklah, aku memang mengenal baik sang juara Hall, dan diperkirakan tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenal sang juara Hall lebih baik daripada aku. Memang, aku khawatir aku tidak lebih mengenal diriku sendiri di dunia ini. Anak laki-laki kecil itu menutupi dahinya. Kakak, tolong pamerkan dan paksa aku untuk membuat draft terlebih dahulu. Sama sepertimu, kamu dapat melakukan sesuatu dengan sang juara Hall. Jika kamu mengenal sang juara Hall, aku akan memakan siang hidup-hidup. Diam, wanita berbaju putih itu membuka mulutnya dengan samar, dan anak laki-laki kecil itu tidak takut pada surga. Tetapi ketika dia mendengar wanita berbaju putih itu berbicara, dia dengan jujur menutup mulutnya, dan hanya mengangkat tinjunya sebesar sangkar kecil ke arah Yang Xuan. Tuan, aku benar-benar minta maaf. Kakakku masih muda dan tidak berakal sehat. Maafkan aku karena telah menyinggung perasaannya. Saat dia berbicara, wanita berbaju putih itu melepas kacamata hitamnya dan menunjukkan senyum menyesal kepada Yang Xuan. Senyum ini tidak penting. Setelah melihat wajah asli wanita bergaun putih itu, Yang Xuan yang mengira telah membaca semua keindahan di dunia, gemetar hebat. Cantik, cantik sekali. Keindahan wanita bergaun putih bukan hanya bentuk tubuhnya, wajahnya, tetapi juga temperamennya yang anggun dan tenang, seperti anggrek yang kesepian di lembah yang kosong. Oh, tidak apa-apa, itu yang kukatakan dengan santai. Yang Xuan Lian buru-buru berkata bahwa dunia selalu sangat toleran terhadap wanita cantik. Sepanjang jalan, anak-anak kecil berseri-seri dan berbicara tentang legenda juara Hall. Ada berbagai macam versi, hampir mustahil untuk mengatakan bahwa juara Hall adalah raja seluruh alam semesta. Yang Xuan juga mendengarkan dengan penuh minat. Tentu saja, perbuatan mulia juara Hall dari surga ke bumi yang dikatakan oleh anak kecil itu tidak benar. Tetapi penampilan alis anak kecil itu dapat membuat Yang Xuan mendengarkan dengan penuh minat seperti cerita fantasi. Ketika hendak turun dari pesawat, Yang Xuan memiliki beberapa urusan yang belum selesai. Sudah lama ia tidak mendengar cerita fantasi yang begitu indah. Anak kecil yang tampan, aku baru saja mendengarmu mengatakan banyak hal tentang juara Hall. Sepertinya kau sangat mengenal juara Hall. Yang Xuan tiba lebih dulu. Anak kecil itu mengerucutkan bibirnya dan berkata, tidak perlu dikatakan lagi, aku bersama sang juara. Dia adalah saudara besi yang telah memuja gagangnya. Aku akan memperlihatkannya kepadamu nanti. Yang Xuan tertawa, baiklah, aku akan menunggu. Pesawat mendarat di bandara. Anak kecil yang tampan, jika aku memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu lagi lain kali, kau teruslah menceritakan kisah juara Hall kepadaku. Yang Xuan sangat tertarik pada anak kecil itu dan terutama menyukai kepura-puraannya yang dewasa. Jangan sebut-sebut juara di masa mendatang. Pada saat ini, wanita berbaju putih itu tiba-tiba berkata pelan kepada bocah lelaki itu, tidak apa-apa membicarakan juara Hall secara pribadi, tetapi jangan kembali dan mengatakan bahwa dia adalah musuh bebuyutan kita. Setelah itu, kedua saudari itu turun dari pesawat, tetapi Yang Xuan berada di tempat yang sama untuk waktu yang lama. Musuh bebuyutan, kapan dia menyinggung kedua saudari itu?